Oh, oke, Haikal, silahkan. Boleh nggak sih ngerjain sholat tarawih di luar bulan Ramadan? Boleh nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Ustadz Ibad di segmen Kisah Nabi dan Sahabat. Ya, di sini Ustadz bersama teman-teman kalian. Ya, boleh kenalan ini namanya siapa? Nama saya Rizky Ramadan. Dipanggil? Rizky. Oke, Rizky. Yang ini boleh? Muhammad Haikal Rafa Azarel. Dipanggil? Haikal. Oke, Rizky sama Haikal masih kuat puasanya? Masih. Oke, kok kompak sih? Oke, saya suka nih kok kompakan kalian. Kalian buka puasanya pakai apa? 1, 2, 3. Itu kan pada beda. Oke, kalau bisa samain sih. Kalau minumannya 1, 2, 3. Gak kompak ya tuh. Harusnya kompak biar nanti sebutin nama minumannya apa. Tapi nggak apa-apa ya. Walaupun minumannya beda-beda, yang penting kalian kalau sudah berbuka itu makan dan minum. Jangan puasa lagi ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, di sini Ustadz bersama Rizky dan juga Haikal. Haikal ya namanya? Iya. Oke, si Haikal. Ustadz akan bercerita nih, Haikal sama Rizky. Mau dengar gak cerita Ustadz? Mau. Oke. Haikal sama Rizky tahu nggak sholat tarawih? Tahu. Oke, sholat tarawih Rizky berapa rakaat? 11. Kalau Haikal? 20. 20. Wah, ini beda-beda nih teman-teman. Ada yang 11, ada yang 20. Tapi mereka duduknya berbarengan. Kalian musuhan nggak sih? Enggak. Oke, kalian temenan? Iya. Oh, oke. Nih teman-teman sekalian, beda rakaat pun tetap mereka masih temenan, ya nggak? Iya. Nggak sampai langsung, aduh, Haikal 23, jangan. Haikal 20 terus Rizky 10. Nggak gitu kan? Nggak gitu. Iya, sip. Kalian masih temenan kan? Iya. Oke, bagus. Nah, tapi tahu nggak Rizky sama Haikal kalau ternyata Nabi itu dulu punya kisah sendiri loh, punya kisahnya ketika pelaksanaan sholat tarawih itu bermula. Tahu nggak ceritanya? Nggak tahu. Mau denger ceritanya? Mau. Oke. Jadi Rizky sama Haikal pada suatu hari di kota Madinah, ya. Jadi di Masjid Nabawi, dulu Masjid Nabawi itu terdiri bangunannya itu pakai tanah liat. Tanah liat tahu? Tahu lah. Oh, tahu. Tanah liat dan juga atapnya itu pakai atap pelepah kurma. Dulu itu di Masjid Nabawi itu tidak jauh dari Masjid Nabawi itu ada rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi itu tinggal nggak jauh dari situ. Suatu hari ada sahabat Nabi melihat Nabi sesudah sholat Isya itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Akhirnya para sahabat itu pun mengikuti Nabi untuk melaksanakan sholat tersebut. Jadi penasaran nih, wah Nabi sholat nih, ayo ikutan sholat yuk, ikutan sholat di belakang Nabi gitu. Akhirnya para sahabat pun ikutan sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bulan Ramadan tuh. Kemudian lanjut lagi di hari kedua dan di hari keduanya ternyata Nabi sholat lagi tuh setelah sholat Isya di bulan Ramadan. Akhirnya sahabat ikutan lagi gak? Ikut. Nah, udah bisa ketebak nih. Jadi para sahabat ikutan lagi tuh. Tapi makin ramai, nggak seperti yang hari kemarin cuma beberapa orang doang. Nah, hari besoknya makin ramai. Begitu juga besoknya lagi makin ramai. Besoknya lagi makin ramai. Sampai akhirnya Masjid Nabawi itu pada suatu hari sudah mulai membludak. Isinya itu para sahabat yang sudah siap menunggu Nabi untuk menjadi imam sholat. Tapi Nabi nggak turun, nggak keluar dari rumahnya. Sampai akhirnya sahabat pun menunggu kapan Nabi ini keluar dari rumahnya. Lama banget. Awalnya udah berdiri nih para sahabat, langsung duduk karena capek berdiri. Iya. Kalian kalau berdiri lama capek duduk gak? Iya, duduk. Kemudian udah kelamaan duduk ngapain? Tidur. Capean. Nah, akhirnya para sahabat Nabi pun berbaring sampai akhirnya ketiduran. Sampailah di tengah malam Nabi pun melihat para sahabatnya itu udah ketiduran tuh di Masjid Nabawi gitu, udah berhampar di Masjid Nabawi. Lalu Nabi pun bersabda bahwasanya aku tidak ingin memberatkan umatku karena aku tiap malam di bulan Ramadan itu melaksanakan sholat malam di awal malam gitu. Makanya itulah awal mula pelaksanaan sholat tarawih. Tahu sholat tarawih artinya? Apa
Apa artinya? Sholat istirahat. Sholat istirahat. Jadi baring-baring gitu? Bukan. Bukan. Nah, sholat tarawih itu kalau diartikan tuh sholat istirahat ya. Jadi rehat gitulah bahasanya. Tarawih. Nah, jadi Rizky sama Haikal ketika sholat tarawih itu Nabi tidak mewajibkan melainkan menyunahkan. Menyunahkan tahu? Tahu. Boleh dikerjakan dan boleh wajib kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan Tidak dapat apa-apa. tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa, sayang nggak? Saya. Pahalanya udah banyak malah kalian nggak ambil, ya nggak? Iya. Oke. Makanya karena itu setiap bulan Ramadan itu ada sholat Wih. tarawih. Nah, kalian rajin sholat tarawihnya? Rajin. Sampai akhir nih sholat tarawihnya? Iya. Nggak setengah-setengah 2 rakaat langsung pergi kabur? Enggak. Oke, bagus. Ya, jadi teman-teman contohin Rizky sama Haikal ya. Tiap tarawih sampai selesai nggak? Iya. Bener ya? Jangan iya dong gini. Oke, sip teman-teman sekalian. Kasih jempol deh. Sip. Iya, oke. Ya, silakan. Mau ada yang ingin tanyain nggak ke Ustadz? Dari siapa dulu nih? Coba angkat tangan yang mau tanya. Oke, silakan Rizky. Kenapa sholat tarawih itu rakaatnya banyak? Kenapa sholat tarawih itu rakaatnya banyak? Nah, jadi Rizky, bahwasanya Nabi itu melaksanakan sholat tarawih seperti halnya sholat qiyamul lail. Sholat apa? Qiyamul lail. Jadi sholat qiyamul lail itu rakaatnya banyak. Nabi itu pernah sholat tarawih, sholat qiyamul lailnya itu sampai 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, bahkan pernah 40 rakaat. Makanya kata Nabi itu Nabi sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Pernah lihat gak sholat malam kakinya bengkak? Belum pernah. Nanti cobain ya. Mau dicobain nggak? Enggak. Nah, itu yang dilakukan Nabi. Berarti artinya Nabi itu banyak melaksanakan sholat Tarawih. Sholat tarawih apa sholat malam? Sholat malam. Nah, di bulan Ramadan sholat qiyamul lail atau sholat malam itu dimajukan dari yang awalnya pertengahan dan sepertiga malam menjadi di awal malam. Nah, gitu. Sehingga nanti ini menjadi kebiasaan di bulan Ramadan. Makanya sholat tarawih itu rakaatnya banyak karena sholat tarawih seperti halnya sholat qiyamul Lain. Nah, banyak rakaatnya. Kalau sholat tarawih 2 rakaat doang, nggak dapat ininya, nggak dapat pahalanya sih ada ya, pahalanya ada, cuman kecil kayak gini, kecil gimana? Kecil gitu. Gitu. Makanya rajin-rajin sholat tarawih karena sholat tarawih itu cuman ada di bulan Ramadan. Bayangin. Ya. Oke, coba selanjutnya ada yang tanya lagi gak? Oke, Haikal, silahkan. Boleh nggak sih ngerjain sholat tarawih di luar bulan Ramadan? Boleh gak sih? Oke, kita tanya dulu teman-teman ya. Nanti teman-teman komen di bawah ya kalau ada jawaban unik ya. Coba gini, komen di bawah. Tapi Ustadz akan jawab nih ya. Ustadz akan jawab pertanyaan Haikal. Nah, jadi Haikal bahwasanya sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Tadi Ustadz bilang bahwasanya sholat tarawih itu sama dengan sholat qiyamul Lain. Nah, jadi kalau kalian ingin mendapatkan pahala seperti halnya sholat tarawih ataupun sholat qiyamul lail ataupun mendapatkan pahalanya seperti halnya sholat tarawih tadi, nggak apa-apa, laksanain aja sholat qiyamul lail. Karena sholat tarawih sama sholat qiyamul lail itu sama-sama pahalanya dapat itu, ya. Tapi sholat kalian mampu nggak sih tengah malam bangun untuk sholat qiyamul lail? Misalnya tengah malam di jam 12 malam bangun buat sholat, kuat gak kalian? Masih ngantuk ya, masih ngantuk. Matanya masih gitu. Masih sepoi. Oke. Nah, makanya di bulan Ramadan ini dikhususkan karena amalannya banyak sehingga sholat tarawihnya dimajukan biar kalian juga bisa ngerasain gitu. Kalau sholat qiyamul lail itu seperti apa sih? Nah, itu sholat tarawih gitu. Tapi apakah sholat tarawih ada di luar bulan Ramadan? Itu kan pertanyaannya. Iya. Nah, bahwasanya sholat tarawih itu tadi Ustadz katakan itu sama halnya dengan sholat qiyamul lail. Cuman sholat tarawih itu cuman ada di bulan Ramadan, nggak ada di bulan yang lain. Makanya sholat tarawih ini menjadi amalan khusus. Apakah ada sholat tarawih di luar Ramadan? Ada, tapi namanya bukan sholat tarawih, melainkan sholat qiyamul lail. Nah, ada juga sholat yang seperti halnya qiyamul lail, tapi kalian harus tidur dulu. Apa namanya? Sholat apa? Ada yang tahu? Kalau tahu boleh dapat kurma nih, ya nggak sih? Dapat kurma nggak sih? Nah, nanti Ustadz tanya kru nih. Oke. Apa? Sholat apa? Sholat fardu. Oke. Sholat apa? Sama halnya sholat di malam juga itu.
Udah tahu? Mentok? Apa nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Jadi bahwasanya sholat yang sama halnya seperti sholat qiyamul lail tapi harus melalui tidur dulu, itu namanya sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu syaratnya satu, harus tidur dulu. Yang kalian bangun nggak tengah malam buat tidur ini, buat sholat? Kuat nggak? Nggak kuat. Nggak apa-apa. Makanya di sini ada namanya sholat tarawih yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi begitu kisahnya. Itu ya jawabannya. Dan begitu juga kisah Nabi dan para sahabat ketika beliau melaksanakan sholat tarawih. Oke, kalian masih kuat sholat tarawihnya sampai akhir Ramadan? Masih. Oke, siap melanjutkan? Siap. Oke, kalau bisa nanti Rizky pergi ke masjidnya Haikal pergi ke masjidnya Rizky, biar nanti gantian. Rizky pernah sholat 20 rakaat gak? Pernah. Bener? Di mana? Di samping rumah. Lah, katanya sholatnya 10 rakaat. Itu tempat beda. Oh, tempat beda lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi biasanya seringnya 10 rakaat ya? Oke, kalau Haikal pernah sholat 10 rakaat? Pernah. Pernah juga. Tapi lebih enak 10 apa 20? Lebih enak 20 aja karena udah terbiasa. Karena udah terbiasa. Kalau Rizky lebih enak 20 apa 10? Nah, 10. Oke, tapi itu nggak apa-apa ya. Jangan sampai dipermasalahin, diomongin. Saya ini 10, enggak kamu 20. Akhirnya nggak sholat tarawih. Gara-gara apa? Gara-gara bertengkar. Bertengkar karena 10-20 doang ya. Jadi teman-teman yang sampai bertengkar gara-gara rakaat sholat tarawih. Sholat aja ya. Tapi mau rakaatnya berapa itu tergantung kemampuan kita. Rizky mampunya 10, Haikal mampunya 20. Apakah ada yang bisa mampu 40? Komen di bawah. Oke, ya mungkin itu aja. Rizky sama Haikal, terima kasih sudah mau datang ke sini di apa namanya? Di sini. Ini namanya apa? Sanggar Al-Quran. Oke. Nama segmen kita ini namanya Podcast Saku. Apa namanya? Podcast Saku. Segmennya kisah Nabi dan Rasul. kisah Nabi dan sahabat. Ingat ya bener? Kisah Nabi dan sahabat. Oke, kita ulang lagi biar teman-teman pada tahu. Kisah apa? Segmennya apa? Kisah Nabi dan sahabat. Oke, yang kita ceritakan ini kisah Nabi siapa? Nabi Muhammad. Oke, siapa Nabi Muhammad? Nabi kita. Oke, siapa nama nabinya Nabi Muhammad? Siapa yang nabinya Nabi Muhammad? Enggak, siapa yang nabinya Nabi Muhammad? Saya. Gitu. Maksudnya di sini kan banyak nabi. Maksudnya nabi yang jadi panutan itu nabi siapa? Nabi Muhammad. Oke, sip. Gitu ya. Ini hiasannya bagus nggak? Bagus. Oke, sip. Nanti teman-teman yang mau datang ke sini silakan datang ya. Nanti insya Allah akan kita undang. Kalau bisa komen di bawah ya. Oke, mungkin itu aja. Rizky sama Haikal, terima kasih sudah mau datang. Ini kelasnya siapa sih kalian? Ustazah Eva. Ustazah Eva. Oke, berarti nanti salam ya ke Ustazah Eva ya. di situ. Ya, mungkin itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih sudah ingin mendengarkan cerita dari Ustadz Iqbal bersama teman-teman kalian di sini. Ada Rizky sama ada Haikal. Oke. Cukup sekian yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.